Ustadz, bagaimana hukumnya makmum yang mengeraskan bacaan ketika sholat berjamaah? Nah, ini tuh banyak sekali dilakukan oleh makmum-makmum ketika dia melaksanakan sholat berjamaah. Yuk kita belajar, kita pelajari bagaimana hukumnya makmum yang mengeraskan bacaan ketika sholat berjamaah. Kita lihat di dalam kitab I'anatul Talibin, begitupun di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Wasunna jahrun bihi ayat bitakbiri lil intiqali kataharumi li imamin wa kuriha al jahru bihi li ghairihi min munfaridin wa ma'mumin. Jadi mengeraskan bacaan ketika sholat berjamaah itu sunnah bagi imam, dan makruh bagi makmum. Mengeraskan bacaan ini kita bagi dulu menjadi dua bagian, imam, makmum. Imam disunahkan mengeraskan bacaan pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang pertama itu ya, takbiratul ihram. Kemudian takbir intikal yang kedua, imam pun sunnah mengeraskannya. Takbir intikal itu ketika hendak ruku, Allahu Akbar, ruku. Takbir ketika sujud, takbir ketika berdiri, itu disebut dengan takbir intikal. Maka imam sunnah mengeraskan takbir tersebut. Disunahkan agar apa? Agar makmum yang tidak melihat langsung imam bisa mendengar gerakan-gerakan imam melalui bacaan takbir intikalnya. Kemudian imam sunnah mengeraskan bacaan Fatihah dan juga bacaan suratnya ketika sholat maghrib, subuh, dan isya. Kalau sholat zuhur dan sholat asar, itu tidak dikeraskan bacaan Fatihah dan bacaan suratnya. Kemudian makmum. Nah, makmum itu sunnah mengeraskan bacaannya hanya satu, ketika mengucapkan amin. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah waladhdallin, maka makmum sunnah mengeraskan bacaan aminnya. Dan hanya itu sunnahnya makmum mengeraskan bacaan. Selain itu, takbir intiqalnya makmum itu makruh jika dia keraskan. Kemudian takbir intiqalnya, takbiratul ihramnya, dan semuanya tidak boleh dikeraskan. Makmum hukumnya makruh jika mengeraskan bacaannya, kecuali bacaan amin, itu pun di sholat yang memang disunahkan untuk dikeraskan, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Lalu ukuran mengeraskan bacaan dan menyamarkan bacaan itu seperti apa? Pertama, syaratnya bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat itu, syarat pertamanya itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Itu syaratnya. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Fatihah, membaca doa iftitah, membaca tasbih ruku ataupun sujud, itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Dan ukuran kerasnya bacaan di dalam sholat itu adalah minimal terdengar oleh orang yang ada di samping kita. Kira-kiranya dia mendengar suara kerasnya kita, itu sudah termasuk keras. Namun kalau misalkan kita menjadi imam, mengeraskan takbiratul ihram, takbir intiqalnya, bacaan Fatihah dan suratnya ketika sholat maghrib, isya, dan subuh, itu disunahkan mengeraskan. Ukuran kerasnya itu sekira-kiranya makmum semua mendengar bacaan imam tersebut. Lalu konsekuensinya apa jika sudah terbiasa kebiasaan makmum selalu mengeraskan bacaannya ketika sholat berjamaah? Konsekuensinya makruh. Dan apa? Makruh itu tafutu fadilatal jamaati, bisa mengurangi pahala berjamaahnya, bahkan bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kan sayang kita datang ke masjid untuk mendapatkan pahala berjamaah yang begitu sangat luar biasa, tapi karena kita tidak tahu ilmunya seperti apa, bisa-bisa kita tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi yang sudah terbiasa seperti itu bagi jamaah sekalian, makmum-makmum yang biasanya mengeraskan suaranya ketika takbir intiqal, ketika dia membaca Fatihah, contohnya seperti ini ya, kan ada makmum itu yang mengeraskan bacaannya. Kita berada di samping dia, kemudian dia membaca Fatihah misalkan di sholat zuhur ataupun sholat maghrib, ketika dia membaca Fatihah, kita bisa mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Nah, sholat makmum yang seperti itu makruh ya. Jadi kepada para sahabat semua, bapak-bapak yang suka melaksanakan sholat berjamaah di masjid, pahami ilmu sholat berjamaahnya. Untuk apa? Agar kita mendapatkan pahala sholat berjamaah yang sangat besar. Tapi kalau berbicara sah ataupun tidak sahnya sholat, itu sholatnya tetap sah ketika dia masih memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sholat. Semoga dapat dipahami dan
Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus belajar di dalam urusan agama, agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.